102,8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. This is your radio. Baik, di 102,8 FM San Mesra dimanapun Anda berada, sore hari ini kita akan kembali bersama di Dai atau dakwah seputar Islam Obras Sore bersama dengan Bang Ude. Dan hari ini saya untuk mencoba menghubungi Bang Ude, mudah-mudahan bisa tersambung. Ya, kita coba dulu ya. Oke, sebentar saya coba dulu, mudah-mudahan bisa tersambung. Iya. Sebentar. Ya, kita coba untuk menghubungi Bang Ude, mudah-mudahan bisa tersambung. Berpuasa, ada 5 perkara, ketahuilah semua, puasa jadi tidak sia-sia. Oke, bisa tersambung. Islam balik berakal sehat Oke, juga. saya berangkat ke masjid dulu. Iya. Bang Ude juga dalam perjalanan. Juga. Iya. Lagi bergeser ke masjid. Oke. Ya, saya agak telat juga menghubungi ini Bang Ude karena partner saya juga kayaknya datang bulan. Gitu kah? Iya, baru dari mengerjakan lampunya orang di Cempai. Iya. Well, kemarin sebenarnya kita sudah sepakat lebih awal karena mengingat waktu yang Iya, kemarin lebih tidak awal, sempat. Iya. Bisa 4.15 kah? Bisa. 4.15 agak susah kayaknya, 4.15 terlalu panjang. Kita begitu kah? ya kita kan selesainya di 17.20 mungkin 4.50 30 atau ya paling lambat 4.40. Oke. Iya, karena Karena sudah pukul 4 lewat berapa nih? Kalau 4.30 boleh. Iya. Ya. boleh, Ya. boleh. 4.30 boleh? Iya. 4.30 mau Oke. beli berapa, Pak? 4.30. Iya. 82. 860. 30 bisa. Baik, Bang Ude, untuk hari ini kembali kita bersama saya Iya. dan juga Bang Mamang menyampaikan San Mesra kembali di program sore Obras Sore terkait Iya. iman dan Islam. Dan untuk hari kelima nanti itu akan membahas tentang kesehatan dan penanganan stunting. Baju. Stunting. Ya, Stunting. stunting. Ya, campulikir nasangnya gie. Tidak ada Iya. gangguan. Ini menyangkut dengan penyakit ini. Iya, penyakit kemanusiaan. Oke, silakan. Iya, kurang gizi. Ya, kurang gizi. Dan Insan Mesra nanti juga boleh bergabung di 0853 9535 0907. Iya. Ya, sebelum membuka dialog kita, seperti biasa si Kiri akan melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Iya, silakan. Tafadhal. Silakan nak. Mantap ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajaw wa antum syuhada'u wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahul azim. Iya, terima kasih. Iya. Terima kasih, mantap.
Ya, Itulah tadi alhamdulillah. lantunan ayat dibuka dengan satu ayat, semoga berkah Iya. hari ini. Tadi juz keberapa Sikri? Sempat. Juz 4. keempat. Alhamdulillah. Di sudah insya Allah empat. setiap hari. Iya. Sesuai dengan Satu Al-Quran juz. itu balighu anni walau ayatan. Iya, Ya. iya. Sampaikanlah kepada umatku meskipun itu hanya satu ayat. Satu ayat saja. Iya. Oke, Bang Ude, Iya. seperti biasa Iya. mengawali kita setelah mendengarkan ayat Al-Quran. Fadilahnya. Fadilah untuk malam ini, Iya. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Insya Mesra, kita Ya. memasuki malam yang kelima di bulan suci Ramadan. Artinya 4 puasa insya Allah kita akan tuntaskan. Amin. Adapun judul yang kita embang sebentar malam yakni adalah mengenai masalah kesehatan dan penanganan stunting. Iya. Kemudian adapun fadilah untuk malam kelima di bulan suci Ramadan, kata Nabi, siapa yang beribadah pada malam Ramadan, malam yang kelima, dia tarawih, tadarus Al-Quran, menghidupkan malam-malam Ramadan, kata Nabi adalah mislu solati Iya. Al-Haram, kemudian Masjid An-Nawawi, kemudian Masjid Al-Aqsa. Iya. Jadi orang-orang yang beribadah sebentar malam itu insya Mesra, Omal dengan Bro DJ dengan Iya. Bang Maman, Iya. bahwa dia perumpamaannya seperti kalau dia beribadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dengan di Masjid Al-Aqsa. Jadi ada 3 masjid yang utama yang ia dapatkan pahalanya ketika dia beribadah dan tarawih sebentar malam. Malam Oleh karena kelima. itulah, Malam kelima ya. makanya kita terus termotivasi untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Iya. bahwa kita beribadah semata-mata hanya untuk mencari dan meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau Allah ridha kepada kita, maka insya Allah surga adalah untuk kita juga. Oke. Iya. Demikian. Iya. Iya, Sebelum Mas. berlanjut, kita ingatkan dulu Insan Mesra ada layanan telepon di 0853 9535 0907 yang bisa Iya. Anda gunakan untuk berinteraksi. Juga bisa bertanya melalui fanpage live kita nanti di Radio Mesra Kota Parepare. Seperti Pak Sabir Umar yang lagi di rumah, Monitor. lagi mendengarkan juga. Terima kasih. Pendengar setia kita ini. Ya, pendengar setia, mungkin ada Iya. pertanyaan, silakan Iya, silakan ditulis ditanyakan pertanyaannya. langsung ya. Boleh. Iya. Oke. Oke, Baik. silakan. Persoalan stunting ini kaitannya dengan agama, mungkin ada hubungannya bagaimana hidup sehat sehingga kita terhindar dari penyakit stunting. Iya, apakah ada Iya. doa-doa khusus buat kita agar terhindar dari penyakit-penyakit seperti itu, Bang Ude? Iya, baik. Insya Mesra dengan beruji dengan Bang Dimas dengan Bang Maman, Iya. saya kira gini, Islam itu dari awal adalah sangat mewanti-wanti umatnya untuk berlaku sehat. Dan salah satu perilaku sehat yang diberikan oleh agama adalah dengan puasa. Iya. Sumut tasihu. Berpuasalah kalian supaya sehat. Jadi kita selama 12 bulan hanya disuruh istirahat 1 bulan saja. Iya, itu pun setengah hari. Artinya, Iya. kenapa Allah memberikan kita puasa, yakni setelah kita puasa kita menuju ke hari raya Idul Fitri. Dan kenapa manusia dikatakan fitri atau fitrah setelah dia puasa? Iya. Karena hasil penelitian di Eropa, ternyata orang-orang Eropa itu telah meneliti bahwa orang yang berpuasa itu telah melahirkan sel-sel baru dalam tubuhnya. Iya. Jadi itulah kenapa bahwa dia kembali terlahir seperti bayang baru dilahirkan. Artinya saking sehatnya orang itu dengan ibadah puasa yang dilakukan. Hampir seluruh ahli kesehatan di muka bumi ini tidak ada yang tidak sependapat bahwa puasa adalah telah memberikan nilai kesehatan dan dampak kesehatan yang paling baik dalam tubuh manusia. Iya. Nah, terkait dengan stunting ini adalah sudah lama sebenarnya, tetapi baru ditemukan. Stunting ini kekurangan gizi sehingga menyebabkan anak-anak tidak mampu Gangguan pertumbuhan. Iya. pertumbuhannya, ya. Itulah yang kadang-kadang artinya sudah layak untuk tinggi tapi tidak bisa tinggi-tinggi. Iya. Itu karena kekurangan gizi. Iya. Bukan dari faktor gen ya, tapi Iya. tidak semua orang yang pendek itu stunting. Ya. Itu harus dipahami dulu. Jangan Iya, sampai iya, kalau iya, kita lihat orang pendek stunting ini. Iya. Ya kekurangan gizi. Nanti dikira Ya, saya stunting makanya- ini.
Iya. Yang kedua, Iya. apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hamalatuhu ummuhu. Jadi wa fisaluhu. Jadi ada di situ kenapa seorang ibu disuruh menyusui anaknya sampai 2 tahun. Iya. Ya, 2 tahun itu adalah waktu yang sangat baik bagi perkembangan dan pertumbuhan tubuh manusia. Iya, Pertumbuhan tubuh bayi. Karena dari situlah itu air susu adalah steril sekali. Iya. Itu adalah ASI. Nah, salah satu kesehatan yang paling mencolok pada tubuh manusia atau bayi adalah ketika dia diberi ASI oleh ibunya. Bukan Iya. bukan berarti yang lain tidak, hanya penunjang saja. Baik Iya. susu dengkonya atau susu sapinya atau apa saja, tapi yang paling bagus adalah susuilah anakmu kata Nabi selama 2 tahun dan sapihlah dia ketika Iya. sudah menyusu hanya selama 2 tahun. Atau Iya, diperhatikan. iya, iya. Dan ini ada faktor stunting ketika anak itu tidak disusui oleh ibunya selama 2 tahun. Jangan sampai berakibat kepada kesehatan anak, perkembangan dan pertumbuhannya tidak normal. Iya. Iya, iya, itu iya, maksudnya. iya. Baik, Bang Ude, ini kan ada hubungannya juga dengan gizi tadi ya. Nah, kalau berbicara gizi Iya. berarti ada dengan kemiskinan. Nah, kita kan di dalam umat Islam ada namanya badan amil zakat, ada namanya uang masjid. Apakah ini juga bisa digunakan untuk memberikan fakir miskin agar kebutuhan gizinya tercukup agar terhindar dari stunting ini, Iya. Bang Ude? Saya kira ya dengan berdiri dengan Insa Mesra dengan Bang Maman, saya kira gini Bang Maman ya, bahwa masjid itu adalah bukan hanya ingin membangun fisiknya masjid. Keliru kita, Iya. Iya. wanita pembangunan masjid yang dibangun cuma fisiknya masjid, lalu tidak pernah mengeluarkan dana masjid itu bagaimana membantu fakir miskin dan yatim piatu. Saya kira itu juga adalah bagian dari pembangunan daripada masjid. Iya, 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 iya. Ketika masyarakat kita sehat, bantuan dari masjid, tentu yang mengisi masjid adalah jamaah. Iya. Jamaah dari itulah mereka datang ke masjid. Artinya, kalau ada kelebihan uangnya masjid, maka tidak ada salahnya untuk diberikan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Iya, iya, iya. Jadi ada masjid yang punya kelebihan dana, bukan hanya kita tampilkan di masjid itu dengan saldo sekian ratus juta, Pengumuman, lalu kita ya. bangga menulisnya Bangga di dengan situ. ratus juta. Tetapi Ratusan juta. Ya. alangkah indahnya masjid itu kalau masjid juga bisa berbagi, bukan hanya dari pemerintah kota, Ya. tetapi masjid juga bisa melakukan penggiat yang seperti itu. Iya. Saya kira gini, ada contoh yang sangat layak untuk kita jadikan contoh Ya. adalah yang ada di Jogja itu, Iya, iya. Joko Karyan, termasuk masjid yang saya tempati di sini, itu Masjid Aswaja yang di Wonomulyo, Iya. ya, itu bisa membantu dan itu dia membantu sekarang adalah tahfiz Al-Qur'an, menumbuhkan anak-anak untuk bisa minatnya untuk menghafal Al-Qur'an. Dan Iya. masjid juga yang ada yang kelebihan dana, itu ada juga yang di Teras Empang itu Iya, iya, ada iya. tahfiz di situ Iya. yang dibina oleh Pak Haji. Pak Saya Haji kira Sultan. tidak ada salahnya untuk bisa bantu Iya. sebab Iya. itu bagian daripada pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Ya, Iya, jadi iya. dia aja uang-uang celengan masjid misalnya ini tidak hanya untuk membangun masjid tapi bisa juga memberikan fakir-fakir Kemaslahatan, miskin, ya menyumbangkan Iya, bersedekah kepada betul. orang mampu, ya. Ya. Ya, bukan hanya perhatian pemerintah ya. Ya, ya. Itu perhatian kita semua sebenarnya. Betul, Seluruh ya. stakeholder dan komponen dalam satu daerah, satu bangsa dan negara, itu kita terjun langsung. Sebab Al-Quran itu menyinggung kita pada surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukatsibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Iya. Iya. Jadi siapa yang mampu lalu tidak perhatikan fakir miskin dan yatim piatu, maka itu dianggap sebagai orang yang lalai dalam sholatnya. Iya, iya. Masjid iya. ini yang di Aswaja, yang di Wonomulyo, itu minus. Tidak ada saldo. Iya. Tidak ada saldo. Berarti Karena dia jalan terus lempar pahalanya. seluruh ke masyarakat itu, Iya. dia punya biaya pembangunan. Baik. Iya, iya, iya. Gitu. Mudah-mudahan juga masjid ini punya data-data terkait warga di sekitarnya Iya, agar iya, bisa betul, dibantu. betul, betul. Iya, iya, iya. Oke, Meski terima di kasih. mana-mana Bang. juga seperti itu, Bang Maman. Iya, 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 iya. Baik, silakan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Aldi. Iya, saya juga menonton di Cibubur. Oh ya, terima Iya. kasih, terima kasih. Alhamdulillah. Oh, syukur. Alhamdulillah Iya. hujan di sini, hujan membawa barak. Oh, Iya, Insya betul. Di Allah. sini juga gerimis, di Parepare gerimis. Iya, iya kan bertetangga. Iya. Lanjut, langsung. Saya angkat kisah dulu baru bertanya karena kejadian di Iya, salah satu iya, masjid iya. di Lembang ini. Iya. Kejadiannya ya belum lama salat Jumat. Ini kan Pak Imam tidak ada. Iya. Jadi
salah satu pegawai SARA juga. Bilal. Iya, iya. Jadi setelah khotbah, ya tujuh orang kau lah saya tidak ada yang mau maju ke depan. Iya, iya, Yang iya. maju ini Bilal ini. Iya. Nah, setelah itu maju, singkat cerita, jadi imam ada salah satu tokoh masyarakat seolah-olah protes. Iya. Iya. Ini Jumat depan kau tidak boleh, tidak usah memimpin jemaah lagi. Kalau Iya. begitu pakaian kain pendek. Ini Bilal heran. Kenapa saya dituju begini? Iya, 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 iya. Saya menolak juga. Kenapa kamu tuju saya jadi imam sedangkan bajuku sampai lengan pendek saja. Iya, iya, iya. Jadi ini tokoh masyarakat mengolok-olok. Kau itu tidak tahu menghargai Tuhan katanya. Menghargai apa? Kenapa kau jadi imam kalau pakai lengan pendek begini? Pakai emosi. Iya, jadi Iya. ini jawabannya Pak Bilal bilang, ini kan baju kebesaran di luar sana. Iya. Dan apa salahnya? Bilang kau tidak menghargai Allah. Mana penghargaanmu? Sampai Iya. di WC orang masih berdebat tuh. Nah, saking panasnya telinga mendengar terjadi Iya. perdebatan, saya sedikit ngomong. Saya bilang, maaf Pak, kukira kalau yang dipakai sholat itu keping tidak ada najisnya. Iya. Dia bilang, pokoknya salah karena tidak pakai lengan panjang. Jadi pertanyaannya, kurang sempurna salat. Jadi atau pemimpin jemaah kalau tidak pakai lengan panjang. Iya. Jadi pakai lengan pendek saja. Itu. Oh, Iya. Intinya lengan panjang dengan lengan pendek. Ya. Di masjid. Iya, Itu iya, marahnya iya. itu umat sebagai ini. Mungkin lebih kepada etika aja ya. Iya. Mungkin boleh langsung pertanyaan Pak Aldi. Iya. Ya itu pertanyaannya, apakah kurang sempurna imamnya Iya, memimpin kalau tidak pakai lengan panjang. Ya. lengan pendek? Iya, ini cara pakaian, adat pakaian dari Iya. imam. Iya, Iya. Baik, oke, terima Baik, kasih. terima kasih. Dipahami Wah, Bang Ude ya pertanyaannya iya, ya. iya, Mungkin iya. lebih pada etika Iya, saja dipahami. sebenarnya. Apakah Jadi ada syarat memang khusus? begini, Iya. Bro DJ dengan Iya. Bang Maman Iya, bahwa iya. dalam Islam itu dalam pemilihan imam yang pertama itu penilaiannya adalah hafal Quran atau tidak. Ya. Itu dulu. Yang pertama ya. Ya. Yang pertama, kalau dia sama-sama menghafal Al-Quran, maka yang dilihat lagi umurnya. Iya. Iya. Umurnya. Kalau sama-sama lagi umurnya, maka yang dilihat lagi adalah ilmunya. Kalau mau Wasahuhum. mengukur Bilangnya. ilmunya bagaimana caranya Bung Ude mengukur Iya. ilmunya? Ilmunya itu kan ya kedalaman ilmunya dia fasih nggak sama jamaah atau tidak, artinya sama-sama mengerti dan paham dengan situasi jamaah yang ada. Oh, Iya. iya. Oke. Termasuk ketika dia paham fikih atau tidak. Iya. Kemudian kalau dia sama-sama lagi ilmunya, maka yang dilihat adalah bajunya. Nah, itu tadi. Ada yang satu lengan pendek, satu lengan panjang. Iya. Kalau satu lengan panjang, satu lengan pendek, maka pilihlah yang lengan panjang. Kenapa? Karena dia jauh lebih beradab. Ingat ya, adab. Iya. Adab itu ya kalau pakai lengan panjang dia lebih sopan kelihatannya ketimbang daripada lengan pendek. Namanya pemimpin. Makanya itu Iya. iya, adab tidak sama dengan akhlak. Iya. Adab itu didapat dari pendidikan, Iya. sementara akhlak didapat dari ibadah. Iya. Nah, gitu. Baik. Jadi kalau dia lengan panjang, berarti dia jauh lebih beradab, lebih menghormati Iya. orang lain. Makmumnya. Jangan digulung-gulung Iya, betul. Iya. bajunya. Mudah-mudahan Nah, dimengerti. jadi Iya. pilihlah yang lengan panjang. Dan rapi. Iya. Iya. Jadi dia dari situ. Iya. Tapi Karena dia kalau lebih beradab maksudnya. ya kalau misalnya saya tadi selalu bilang Pak, ini adalah etika sebenarnya. Tapi tidak Iya. ada masalah kalau Iya. dia memiliki itu, cuman mungkin sholatnya pakai lengan pendek. Iya. Bajunya lengan Bajunya. pendek. Kalau yang itu saja. Tapi kalau dia hafal Quran, ada yang lengan panjang, tidak hafal Al-Quran, maka kita dahulukan yang lengan pendek yang hafal Al-Quran. Iya. Kenapa? Karena Al-Quran 30 juz di atas kepalanya. Jauh lebih kita hormati. Iya, Sama iya, kalau ada anak muda, dia belum menikah, lalu dia jadi imam. Maka itu diperbolehkan karena dia hafal Al-Quran. Iya. Daripada 3 kali kawin tidak hafal-hafal. Kan gitu. Berarti mendahulukan ilmu daripada pakaian yang ada di badan. Iya. Iya. Dahulukan. Jadi memang Oke. dimuliakan itu karena tidak sembarang itu Allah
menurunkan kepada seorang manusia atau seorang anak muda orang yang hafal Al-Qur'an. Karena itulah caranya Allah memelihara Al-Qur'an. Apa kata Allah? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kami juga yang memeliharanya. Maka cara Allah memelihara Al-Qur'an itulah menghadirkan penghafal-penghafal Al-Qur'an. Berarti gitu. dari sisi hukum sebenarnya tidak ada masalah, mungkin lebih pada etika atau kesopanan saja ya. Tidak ada masalah, cuma etikanya aja. Gitu Bang Maman. Makanya diwanti-wanti kalau mau ke masjid ya usahakan pakai lengan panjang begitu artinya. Diusahakan ya. Lebih sopan ya. Lebih sopan ya. Apalagi dilihat kemungkinan jangan sampai ditutup jadi imam ini, mending pakai lengan panjang. Iya. Kalau kita lengan pendek itu kan biasanya pakaian santai aja. Santai, iya. Dan kepepet nih. Iya. Oke. Jadi mana cek dia apa lampe-lampe 5 kuna 5 na. Ada ya setengah tuh dia. Mau di mopa Bang Ewang. Lebih bagus. Mau di mopa Bang Ewang. Cocok. Lebih sopan Bang Dimas ya daripada Bang Maman. Iya. Tapi kan belum beristri nih Bang Ude. Ya, masalahnya kan saya belum beristri Bang Ude. Belum beristri Bang Ude. Nah kalau istri kasih. Iya tapi hafal Al-Qur'an. Oh lebih pasti nih Al-Qur'annya Bang Ude. Dia. Baik Bang Ude, kembali ke itulah Bang Maman dengan Bro DJ, Bang Dimas, itu kenapa rata-rata imam masjid di Masjidil Haram tidak pernah kelihatan itu sikunya. Dia memakai baju lengan pendek. Bahkan dia pakai jubah menutupi kepalanya itu yang kelihatannya mukanya tidak kelihatan telinganya. Seperti kalau dia pakai talkum pakai apa saja itu ya karena dia sangat menghormati dan menjaga itu hafalan-hafalannya. Jadi kalau ada orang yang pakai jubah sampai di atas kepalanya itu kemudian tertutup di bagian telinga, cuma pandangannya saya ke depan, itu artinya itu dia berhati-hati jangan sampai dia melirik lalu hafalannya hilang. Iya. Jadi bukan hanya style itu ya, bukan hanya style itu. Bukan, iya. Bukan style itu, dia menjaga hafalan itu. Ya masalah media tuh anggota style makro. Itu jaga hafalannya. Kan untuk jadi ustaz sekarang cuma modal 500.000 sudah bisa. Iya. Dengan baju gamis panjang, lengan panjang, parfum wangi-wangian, songko haji, jubah jadi. Ya. Kembali ke tema. Makanya itu dari segi pakaian di belakang, yang didulukan adalah ilmunya. Otaknya dulu. Ya, kembali ke tema Bang Ude terkait stunting ini. Kalau dalam medis kan memang sebenarnya masalah stunting ini dimulai dari sejak kehamilan. Kalau Islam sendiri bagaimana memandangnya? Adakah memang kiat-kiat khusus sebelum melahirkan? Iya. Betul. Jadi bukan hanya di masa kehamilan sebenarnya. Pertama itu adalah proses pada saat ingin membuahi. Ya, produksi. Jadi di situ dimulai. Pertama adalah kita dianjurkan oleh Nabi berwudu dulu. Kedua-duanya berwudu. Kalau paling bagus adalah melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Setelah itu baca doa, Allahumma jannibni syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana, agar setan tidak ikut untuk membantu atau menyentuh istri kita. Jadi sebelum kita menyentuh istri, kalau tidak baca doa, lebih duluan setan menyentuh itu. Nah, setelah proses itu sudah berlangsung, maka sudah terjadi pembuahan, maka di kehamilan 3 bulan itu atau 3 bulan 10 hari itu sudah hidup janin. Sudah hidup. Ya, maka itu dianjurkan untuk dia mengusap perut ke bawah dengan membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau pendek kata, dia lebih banyak membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an, kemudian ketika kehamilan sudah sampai 7 bulan atau 8 bulan, dia lebih banyak melakukan sujud. Perbanyak sujud. Meskipun tidak dalam bentuk salat. Dia berbanyak sujud. Karena dia memudahkan. Yang kedua, mendidik bayi dalam kandungan. Ini ada pendapatnya Prof. Sakia Darajat, bahwa mendidik anak itu tidak hanya dididik ketika dia di luar. Tetapi pendidikan itu sudah dimulai dalam alam kandungan. Itulah diperdengarkan Al-Qur'an. Dan ini menunjang nilai kesehatan. Kemudian yang selanjutnya, bahwa makanlah makanan yang halal. Perbanyak makan buah. Karena ini menunjang kesehatan bayi dalam kandungan. Kemudian menjaga tabiat juga Pak Ustaznya, menjaga tabiat. Menjaga tabiat. Terutama itu yang sebenarnya di situ kulu wasrabu halalan thayyiba, yang ukurannya 2. 2. Yang makan dan minumlah
halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Iya. Meskipun halal tapi tidak baik, jangan dikonsumsi. Jangan dikonsumsi. Tapi intinya adalah yang halal. Yang halal. Iya. Baik, terima telepon dulu. Halo? Ya. Assalamualaikum Ibu. Iya. Oh iya, tertutup. Assalamualaikum. Ya, sambil kita tunggu. Oke. Kita terima- menyapa dulu yang Iya, sudah iya. bergabung di Facebook. Iya. Ada Pak Dr. Kamaludin Kadir. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin eksis beliau. Iya. Makin eksis. Luar biasa. Ada juga Pak Amri yang ada di Pinrang Iya, yang iya, memang insya Allah selalu mendengarkan Iya. mesra. Baik. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Yang saya mau pertanyakan ini masalah keimanan. Iya. Karena kan di masjid pernah serius Iya. itu mungkin saya pernah bertanya sama Bang Ujek masalah ini. Pernah salah satu imam kita ini makmum sudah ada makmum menegur bacaannya karena dia baca dua surah di Iya. dalam itu. Pertama dia baca itu apa pertamanya, yang keduanya dia nggak lain tapi sepotong-sepotong. Iya, Jadi intinya ditegur dia balik baca lagi. iya, intinya bacanya ditegur sama makmum ya. Intinya imam ditegur sama makmum ya karena bacaannya kurang fasih sebagai imam. Ditegur langsung dia baca subhana atas. Saya juga tidak terlalu serius mendengarnya karena saya sholat itu seolah-olah saya berdiri sendiri di seolah-olah perasaan saya toh. Iya. Iya. Tapi kenapa orang pada muka tangannya jadi saya balik. Iya. Kalau imamnya Oke. jadi saya tanya apakah bisa dilanjutkan salat itu sama imam itu kembali Pak Ustaz? Ya, bisa dimengerti Bang Ude? Iya. Oke, bisa. Ya, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Jadi gini, Bang Mam dengan Bro DJ Iya. bisa mesra Ya, Ibu Andayani. bahwa yang ditegur itu imam, ingat ya, yang ditegur itu imam ketika imam membaca Al-Quran lalu tersendat 3 kali. Tasakka bacana. Iya. Maka 3 kali ulang-ulang tidak mau, maka disitulah baru kita luruskan itu bacaan. Iya. Adapun dia membaca lurus saja tapi mungkin ada tajwid yang salah, ada yang keliru bacanya, malepai dan napalepai, Iya. harusnya panjang tapi dia kasih pendek, maka itu cukup dibenarkan dalam hati. Jangan berteriak subhanallah karena itu bisa mengganggu jamaah. Iya. Mengganggu jamaah. Artinya tidak bijak kita, ya. Iya. Tidak bijak kita begitu. Tapi kalaupun ingin menegurnya nanti setelah selesai sholat baru sampaikan. Pak Imam, ada baca tadi harusnya dikasih panjang, kenapa dikasih pendek? Nah, itu kesalahan seperti itu artinya dibijaksanai, bisa dimaklumi. Iya. Tetapi kalau dia membaca ayat lalu tersendat 3 kali dan tidak bisa menyambungnya, barulah kita luruskan itu imam. Iya. Ya, Berarti itu yang baru. berada di Karena belakang apa? imam ini Karena bukan ini orang sembarangan ya. pengupu. Iya. Iya. Artinya Karena itu bacaan sholat itu sesungguhnya yang termasuk baca ayat itu adalah sunnah saja. Sunnah saja. Iya. Tapi kalau ada misalnya kita di belakang sekali, lalu kita mendengarkan ada kesalahan, cukuplah kita meluruskan dalam hati saja. Palempu Iya. Berarti ada adatnya Ya, nih, yang di bukan- belakang imam itu harus orang fasih Iya. juga yang bisa mengingatkan makanya yang di belakangnya imam itulah yang bisa meluruskan yang fasih itu. Iya. Nah, gitu. Jadi nggak sembarangan yang berada di belakang imam juga harus orang tertentu juga, Bang Udedi. Betul nggak? Iya. Nah, makanya itu ada namanya pegawai syara. Nah, itulah meluruskan imam kalau dia keliru. Iya, Dia iya, berteriak subhanallah atau alhamdulillah kalau kelebihan rakaatnya. Iya. Itu. Baik. Ya, mudah-mudahan mengerti. Tapi kewajiban untuk membenarkan itu kalau misalnya kita di belakang dan kita menganggap itu salah, itu tidak menjadi hukumnya wajib ya. Menegur imam itu. Kalau di belakang kita misalnya, di belakang sekali. Kalau kita di belakang dan tidak ada yang meluruskan di depan dan itu kesalahannya fatal, barulah kita boleh. Siapa tahu ada di depan juga tidak ingat, maka di belakang boleh mengatakan subhanallah. Teriak seperti itu. Iya. Nah, karena ya biasanya kan konsentrasi dia hanya lihat imamnya tapi tidak tahu sudah berapa jumlah rakaatnya ini. Tapi ada yang di belakang yang tahu jumlah rakaatnya itu masih kurang. Iya, Lalu imam sudah mau salam.
tetapi yang di belakang berteriak subhanallah, itu boleh. Yang seperti itu. Iya, mengingatkan imam, iya. Boleh, kecuali bacaannya yang salah sudah 3 kali diingatkan. Kita kalau bacaan yang salah hanya kesalahan kecil misalnya tajwidnya, maka itu cukuplah diluruskan dalam hati dan boleh disampaikan setelah imamnya selesai sholat. Jangan disampaikan dalam orang banyak karena biasanya imam nanti malu. Kita beradab namanya. Etika berarti filosofi kepemimpinan. Hormatan imam. Filosofi kepemimpinan kan itu Pak sholat Bang udah ya. Filosofi kepemimpinan, organisasi, filosofi organisasi. Betul. Baik, kembali ke stunting. Kalau Stunting, tadi memang sudah ada petunjuk dari Al-Qur'an tadi yang dijelaskan oleh Pak Ustadz terkait masa kehamilan, kemudian makan dari awal proses itu sudah ada. Nah, bagaimana dengan kelanjutannya? Bagaimana pada saat bayi ini, meskipun tadi sudah sempat disinggung bahwa memang harus disusui selama 2 tahun. Ada hal-hal lain atau tips-tips lain yang diberikan oleh Al-Quran atau mungkin hadis Islam ini tentang bagaimana penanganan anak ini dari segi kesehatan dan Islam? Ya, tentunya kan gini, Insya Mesra, Bang Dimas dengan Bang Maman, bahwa proses itu ketika bayi sudah lahir, maka setelah dia disusui selama 2 tahun, lalu diberikanlah yang namanya gizi, dan ini gizi terkait dengan ekonomi kita. Yang jadi masalah itu Bro DJ, Insya Mesra, kalau orang yang fakir miskin, orang yang tidak mampu, disinilah negara harus hadir. Bukan hanya tetangga, bukan hanya Pemda misalnya, tapi seluruh stakeholder atau seluruh komponen dalam masyarakat itu bahu-membahu, karena ini menyelamatkan generasi. Sebab jangan sampai generasi yang kita selamatkan itulah yang menjadi ulama besar nantinya yang menolong agama kita. Makanya kita tidak pernah memandang bahwa siapa dia. Kita hanya melihat bahwa dia adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah. Jangan sampai orang-orang yang kita selamatkan justru itulah yang menyelamatkan bangsa dan negara kita. Makanya kita tidak boleh berpangku tangan dengan masalah ini. Kita harus tetap bersatu. Sebab menyelamatkan satu anak seperti itu adalah termasuk menyelamatkan satu bangsa. Ada yang menarik ini Bang Ude terkait dengan menyusui ibu-ibu. Bagaimana hukumnya ini? Kan zaman sekarang ini banyak ibu-ibu yang kadang tidak menyusui anaknya, dia memberikan susu buatan kotak kah atau kaleng kah. Bagaimana hukumnya ini Bang Ude? Ibu-ibu yang tidak menyusui, yang enggan menyusui anak bayinya. Ada interupsi dari belakang ini kayaknya. Ada. Oke. Jadi kan kayak gini, mengenai masalah stunting ini dengan kesehatan sebenarnya. Jadi kalau masalah kesehatan sesungguhnya memang kita sangat diwanti-wanti dalam agama kita untuk selalu hidup sehat, baik secara pribadi, lingkungan. Makanya itu kemarin pernah kita sampaikan az-zahuru minal iman. Kesehatan itu sebagian daripada iman. Jadi secara menyeluruh itu masalah kesehatan itu tidak boleh dianggap remeh. Tidak boleh dianggap remeh. Baik. Ada pertanyaan tadi Bang Ude, hukumnya terkait dengan zaman kekinian ini. Makanan tambahan. Makanan tambahan AC bagi anak-anak kan zaman modern ada kadang ibu-ibu yang tidak mau menyusui anaknya pada saat menyusui. Betul. Bagaimana itu hukumnya? Yang malas menyusui anaknya. Bagaimana hukumnya? Belum apa-apa sudah disapi. Ini juga harus dilihat dalam kesehatan Bang Mamang, bahwa terkadang memang ada ibu yang ketika melahirkan itu tidak mampu memenuhi ASI untuk anaknya. Ada memang seperti itu. Maka dia memang dibutuhkan nutrisi tambahan kepada anak. Misalnya jadi ditambahkan susu apa itu yang dari Malaysia biasa dipakai, lektogen atau apakah itu. Kemudian itu membantu sebenarnya. Lalu ibunya memperbanyak makan kacang dengan pisang misalnya, itu untuk menambah nutrisi, untuk mendapatkan ASI dari anak itu. Kalau ini untuk tambahan, tidak ada masalah, boleh dilakukan. Maksudnya hukumnya nih Bang Ude, hukumnya karena ibu-ibu kadang tidak mau badannya terganggu, tidak mau kecantikan. Boleh. Biar tidak tambah melar katanya. Boleh. Artinya bukan haram dilakukan seperti itu untuk nutrisi tambahan, malah itu sangat dianjurkan untuk kesehatan bayi. Maksudnya bukan enggan ini. Larangan dan bukan makruh. Maksudnya ibu-ibu zaman milenial ini kan kadang enggan memberikan menyusui anak pada masa menyusui. Bagaimana hukumnya ibu-ibu yang seperti ini, Bang Ude? Apa karena kerjaan atau takut badannya berubah?
artinya dia lalai untuk menciptakan generasi yang baik, dan itu dimakruhkan kalau air susu ibu itu masih bagus, masih bermanfaat, masih bisa, lalu dia abaikan anaknya, itu dianggap sesuatu yang dia dimakruhkan oleh agama. Artinya dia lalai kepada anaknya, termasuk adalah perbuatan salim kepada generasi. Itu tidak boleh dilakukan. Maka itulah dihimbau ibu-ibu milenial sekarang ya, misalnya lebih banyak bermain TikTok, lebih banyak untuk hal-hal yang di luar, lalu tidak memperhatikan anaknya. Bahkan penyambung silaturahim yang paling kuat itulah diasih. Diasih itu. Menjalin hubungan emosional ya antara ibu dan anak ya. Berarti hukumnya makruh ini ya. Ibu yang dengar ini. Iya, mudah-mudahan ya. Jadi hukumnya makruh itu Bang Ude ya. Ibu-ibu yang enggan, yang bahkan ada ulama yang mengharamkan untuk tidak untuk ibu-ibu yang menyia-nyiakan ASI kepada anaknya. Oke. Tapi waktu aja ya Bang Ude. Iya. Waktu sih. Silakan Bang Ude, closing statement. Iya. Baik, sudah pukul berapa itu? Ya, 5.23. 5.23. Besok bisa 4.30 besok ya. 4.30. Ya, mudah-mudahan. Ya, insyaallah. Saya sih yes. Yes. Oke. Ya. Oke. Baik, insya Allah. Saya ulang kembali bahwa insya Allah sebentar malam fadilahnya orang yang taraweh menghidupkan malam Ramadan adalah sama kalau dia melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi dengan Masjidil Aqsa. Ini tiga yang didapat bagi orang yang menghidupkan malam Ramadan. Adapun mengenai masalah kesehatan kita, mengenai penanganan stunting, pertama adalah kesehatan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup sehat, Nabi itu ada dua yang dilakukan. Satu, beliau tidak makan kalau bukan ikan bandeng. Maknanya kiasan. Nabi tidak makan kalau tidak dalam keadaan lapar. Karena makanan yang paling nikmat adalah makanan ketika kita lapar, bukan makanan yang paling enak. Yang kedua, Nabi tidak tidur kalau tidak pakai kasur. Artinya ini mana kiasan. Nabi tidak tidur kalau tidak ngantuk. Sebab kapan tidak ngantuk baru mau pergi tidur, mau seko. Lalu yang selanjutnya bahwa penanganan stunting ini artinya kita tetap bahu-membahu. Masyarakat yang tidak punya kemampuan, maka dia bisa melaporkan kepada pihak Pemda bahwa ini fakir miskin dan butuh ditangani anaknya agar dia mendapatkan gizi yang layak untuk tumbuh dan berkembang anak itu. Maka segera untuk ditangani dengan baik. Bukankah kita punya tagline adalah peduli? Makna peduli itu adalah segala sesuatu, bukan hanya lingkungan, tetapi manusia bahagian daripada alam, dan dialah yang akan memakmurkan alam ini. Kalau generasi kita bagus, terhindar dari stunting, insya Allah generasi Indonesia menjadi generasi emas. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Bang Ude, dan program ini bisa disimak kembali, diingatkan lagi besok pukul 6 pagi. Sekali lagi terima kasih dari Unomilio Bang Ude, dan kami pamit. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesranya musik-musiknya, mesra juga informasi.